X 96,9 FM. Apakah yang kita lakukan sudah tepat, sudah baik? Saya pribadi selalu melepaskan diri dari jebakan ketika kita melihat data akibat adanya kondisi khusus. Contoh, kondisi khusus kemarin kan libur panjang dan lebaran. Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, itu tentu akan ada pembelian yang luar biasa dalam bentuk apa saja, mulai dari makanan, pakaian, semua kebutuhan bisa tumbuh. Nah, oleh karenanya wajar kalau orang kemudian mengaku bahwa tumbuh ini sales saya. Tapi pertanyaan, apakah tumbuhnya itu tumbuh yang karena perencanaan, tumbuh dengan organik, atau tumbuh karena kebetulan? Karenanya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman pelaku usaha untuk selalu mengukur yang namanya sales performance and innovation. Jadi kinerja penjualan kita itu harus kita ukur. Laku akibat kita betul-betul merencanakan atau laku akibat kita kebetulan dapat pelanggan. Nah, kinerja ini kemudian kita bandingkan apakah ada inovasi-inovasi baru yang menyebabkan produk barang atau jasa kita jadi lebih baik, atau pelayanan kita kepada pelanggan jadi lebih baik. Oleh karenanya, Pak Rudi dan Pak Denis, izinkan saya permisi untuk balik kepada strategi generik. Ketika kita modelnya seperti hari ini, maka saya mengajak kita untuk secara sederhana memikirkan kembali apakah produk dan barang jasa kita ini kinerjanya udah bagus. Kalau bagus, apakah betul-betul itu optimal? Jika tidak, kita kan bisa menggunakan produk barang dan jasa yang sama, masuk kepada pasar yang sama dengan intensitas yang lebih baik. Biasanya kita menambah sales force, supaya jaring-jaring kita itu tidak lebar-lebar, tapi kecil-kecil sehingga bisa menangkap semua. Nah, itu yang disebut market penetration atau penetrasi pasar. Kalau Pak Hendrik di media, kalau melihat koran misalnya, itu koran kan ada orang yang berlangganan. Nah, suatu saat kan ada promosi di kecamatan yang sama, di kelurahan yang sama, dia promosi, dia lemparkan koran-koran itu atau dia datang koran itu, sudah langganan atau belum? Kalau belum, silakan dicoba, diberi gratis 1 minggu. Tapi sesudah 1 minggu akan ditanya, mau langganan apa enggak? Nah, itu adalah bukti dari market penetration. Memasuki wilayah yang sama dengan produk barang atau jasa yang sama. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada orang yang atau pasar target market yang terlewatkan. Kadang-kadang kita kurang rajin di sana. Berpikirnya yang gede-gede aja. Nah, yang kedua, ada pendekatan yang disebut sebagai market development, pengembangan pasar. Saya biasa memasuki seluruh Jawa Timur. Suatu saat saya pikir, Sumba ini keren. Saya ingin mengembangkan pasar di Sumba. Nah, itu namanya market development. Masuk wilayah geografis baru. Nah, masuk wilayah geografis baru itu harus ada totalitas. Saya harus mengenali keseluruhan demografis, psikografis calon pembeli. Saya paham betul kebudayaan sana, saya paham betul konstelasi persaingan yang ada di sana, sehingga saya akan bisa masuk dengan relatif aman. Nah, itu namanya market development. Kita bisa saja masuk ke sebuah wilayah yang kita nggak tahu. Ada kisah yang bercandaan sebetulnya, tapi semua orang yang belajar bisnis itu tahu, kisah manajer sepatu yang dikirim ke Afrika pada tahun 80-an. Manajer pertama dikirim oleh owner, waktu pulang dia santai. Dia bilang sama bosnya, tenang aja bos, kita nggak usah panik. Orang Afrika nggak ada yang pakai sepatu. Bunyinya begitu. Orang Afrika tidak ada yang pakai sepatu. Tapi si bosnya ini penasaran. Bulan depannya, dia kirim manajer yang lain. Begitu manajer ini pulang, manajer langsung bilang, bos kita nggak punya waktu. Kita harus kerja keras. Kita siapkan semuanya. Bosnya tanya, kenapa? Karena orang Afrika
belum ada yang pakai sepatu. Nah, ini kan persepsi. Yang satu mengatakan tidak ada yang pakai sepatu, artinya nggak ada harapan. Yang satu mengatakan belum ada yang pakai sepatu, berarti harapan sangat tinggi. Nah, ketika kita mau masuk ke sebuah pasar tertentu, kita mesti tahu data yang seperti itu. Dan jangan sampai data kita bias. Bias itu kadang-kadang akibat kita percaya pada mitos. Gitu. Istilahnya stereotyping. Kita melihat ada stereotype. Nah, itu kalau orang-orang yang seperti Pak Rudi, saya itu menolak itu. Pak Denis itu masih ada bau marketingnya. Kadang-kadang bisa saja permisi Pak Denis, oh itu mesti kita cermati. Tapi kita tidak boleh terjebak pada stereotyping. Kenapa? Karena stereotyping itu belum tentu adalah yang real. Tetapi kalau kita betul-betul tidak punya data, stereotyping itu boleh kita pakai untuk menyelamatkan. Setidaknya kita menghindari hal-hal yang tidak perlu. Nah, yang ketiga itu adalah product development. Kita mengembangkan produk baru atau menawarkan penggunaan baru dari produk kita itu. Masih ingat handphone? Handphone itu dulu kan ukurannya seperti batu bata begitu. Separuhnya atau sama seperti satu sepatu kan ukurannya handphone dulu tahun 1980-an awal. Kalau dipakai melempar ke orang itu bisa bocor tuh. Berat sekali. Nah, dulu handphone itu hanya dipakai untuk komunikasi, artinya saya bisa ditelepon dimanapun saya berada. Hari ini handphone itu bisa dipakai untuk memotret, bisa dipakai untuk membuat video, bahkan bisa dipakai untuk membuat film, bisa melakukan editing dan sebagainya. Kenapa? Karena ada pengembangan fitur-fitur baru di dalam produk itu. Sehingga orang bisa memanfaatkannya lebih. Ada istilah usage and gratification. Gitu. Jadi bagaimana pasar itu memanfaatkan produk itu. Ada orang yang membeli produk pasta gigi misalnya, ternyata bukan dipakai untuk gosok gigi, dipakai untuk bersihin kacamata. Saya pernah ketemu orang begitu. Saya tanya kenapa? Lebih bersih dan sebagainya. Nah, berarti kita tahu ada penggunaan lain dari produk, barang, atau jasa kita. Karena itu kadang-kadang produsen itu bisa kaget ketika melihat kreativitas pasar. Nah, daripada pasar itu melakukan kreativitas yang tak terkontrol, maka kita serap betul informasinya sehingga kita bisa mengembangkan. Dalam konteks persaingan, biasanya perusahaan-perusahaan besar setelah produknya dilempar di pasaran, mereka akan langsung membentuk tim untuk membongkar produk tadi dan dicari kelemahannya di mana supaya bisa memunculkan seri kedua. Tiga hal ini harus menjadi diskusi kita sebelum semester pertama berakhir setiap tahunnya, supaya memastikan bahwa tren dari kuartal 1 ditambah sebagian dari tren kuartal 2, nanti kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk gagasan apa yang kita bisa lakukan semester depan. Karena yang namanya sulit pasti ada. Tidak mungkin di bisnis kita isinya hanya mengeluh. Yang kita bahas di dalam bisnis adalah what can be done, apa yang bisa kita lakukan supaya kondisinya jadi lebih baik yang akan datang. Karena setiap bisnis pasti ada persoalan, tapi persoalan itu kan ada dua. Ada good problem, ada bad problem. Yang kita hindari kan yang bad problem. Kalau good problem kan luar biasa. Kita ubah itu menjadi peluang-peluang. Yang bad problem pun kalau bisa kita juga ubah menjadi peluang-peluang. Nah ini Pak Hendrik yang menjadi landasan supaya kita berani untuk selalu menghadirkan hal-hal yang baru. Apakah hal yang baru itu adalah cara kita melayani servisnya? Tadi ada yang namanya market penetration, masuk ke pasar yang sama dengan produk yang sama, atau kita masuk ke geografis yang baru, atau kita mengembangkan produknya supaya kegunaannya bisa bertambah, kegunaannya bisa meningkat. Kira-kira itu Pak Hendrik yang bisa saya gunakan untuk mengantarkan di awal. Saya yakin ini bapak-bapak kita berdua ini jago-jago. Terima kasih. Terima kasih, Bro Roni. Wah, diskusi yang hangat dan menarik sekali ya. Dan memang tidak terasa sudah tanggal 2 Mei hari ini ya. Waktu kayaknya berjalan cepat sekali ini.
dan masuk di bulan ke-6 ya ada evaluasi dan macam-macam tadi yang Prof. Roni sampaikan, market penetration, kemudian disesuaikan dengan geografi yang baru, ada yang mesti dikembangkan lagi. Pak Rudi Balmater atau Pak Denis silakan untuk menanggapi atau ikut ngobrol di sore ini, silakan. Pak Rudi Eh, dulu. Ya, Selamat silakan Pak Rudi. selamat sore. Sore. Terima kasih Profesor Roni dengan introduction dari market development atau penetration. Saya sebagai business advisor, saya lihat ada beberapa Indonesian product yang pada saat ini sekarang sudah mulai mempenetrasi Philippine market 115 juta penduduk. Pertama-tama mengenai brand Kopiko, PT Mayora. PT Mayora ini sebenarnya harus melawan Nestle sama dengan yang salah satu local factory di Filipina. Tapi selama 10 tahun yang berjalan pada saat ini sekarang, anehnya PT Mayora memiliki nomor satu position di Filipina. Dan saya tanya dari orang-orang teman Filipina, kok kenapa you suka kopi dari Indonesia? Alasan yang diberikan adalah, kok kalau saya minum Kopiko, saya gak ngantuk. Kalau Nestle dan yang lokal, mungkin kebanyakan susu atau manis. Jadi saya tidak bisa mengontrol ketiduran gitu loh. Sebab di Filipina sekarang kurang lebih ada 1 juta karyawan yang kerja 24 hours, 3 shift untuk call center dan business process outsourcing. Ada beberapa kota, mungkin 10 kota yang pada saat ini sekarang melayani beberapa multinational company dari Australia, US, Europe untuk menangani accounting bookkeeping system di Filipina. Sebab sekarang gaji dari akuntan Filipina $600, $800 per bulan. Dibandingkan dengan Amerika sudah $3.000 per bulan. So, jadi ini sekarang hampir 1.000 karyawan yang menangani business process outsourcing sudah menjadi loyal dengan Kopiko di Filipina sekarang. Di mana PT Mayora sekarang dihimbau oleh pemerintah Filipina untuk membangun pabriknya di Filipina. Sebab ia sekarang menjadi nomor satu. Nah, ini adalah satu contoh yang dikatakan oleh Profesor Roni bahwa memang kita harus memperluas market, jangan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara tetangga kita. Kedua, PT Kalbe pun sudah memperkenalkan yang diabetik. Ini memang salah satu produk yang dikembangkan oleh almarhum pendiri Kalbe, bahwa kita bisa mengatasi sakit yang biasanya dilanda senior people, itu namanya diabetik 2, diabetik 3. So mereka mengintroduce juga diabetik, formula, dan sekarang yang populer di Filipina itu masuk angin, Pak. Gak mungkin, masuk angin ini sekarang omsetnya sudah mungkin miliaran di Filipina, Pak. So, Tolak angin ya. Ya, masuk angin, Tolak extra, angin mungkin. tolak angin, ya, Tolak tolak angin, extra jos. Nah, ini brand-brand ini yang dari Indonesia. Kemarin saya sempat juga makan di Pondok Indah Mall. Saya coba bakmi Gajah Mada. Ini bakmi Gajah Mada ini populer dari many Filipino expat. Kalau mereka kembali ke Jakarta, pertama mereka coba
uh, bakmi Gajah Mada, saya bicara dengan kasir, siapa pemegang sahamnya. Tolong nanti kalau ada minat franchising di Filipina. Clean food hanya 45.000 rupiah. Sudah, mie pangsit goreng sama dengan special bakmi, sudahlah, ya. Cukuplah, saya bilang. Ini sudah akan dinikmati oleh Filipina sebab mereka juga mulai ada interest untuk yang punya cabai, kan gitu kan. So, menurut saya sih produk-produk yang ada di Indonesia ini seperti makanan Padang yang hanya harganya 45-50 ribu, ini bisa laku di Filipina sebab Filipina masih dianggap developing country, kan gitu. So, ini menurut saya sih apa produk-produk yang kita bisa memperkenalkan uh, di Filipina, tapi ini khas Indonesia. Menurut saya sih kalau entrepreneur sini bisa kita bicarakan dan bagaimana mereka invest misalnya 15-20 outlet di Greater Manila area. Manila area is about kurang lebih 12 million population, Pak. Jakarta is 80 million. Manila is 12 million. And the second city like Cebu, itu sudah 8 million. Like Surabaya. Nah, hanya target dua kota ini, pasti yakin. Saya rasa franchising Bakmi Gajah Mada, yang lain-lain bisa laris. Itu yang saya bilang, topik ini Profesor Roni memperkenalkan mengenai market development, market penetration, because taste ini sudah akan diterima oleh masyarakat. Ini yang saya bisa sampaikan mengenai bagaimana kita mengembangkan market positioning. Begitu. Chairman Dennis, ini yang saya bisa sampaikan sebagai pengalaman di Filipina, Pak. Terima kasih Pak Rudi Balmater. Silakan Pak Dennis. Ya, terima kasih Pak Roni, Pak Rudi. Karena Bapak omong mie ya, dan saya tahu Ini cocok. Pak Rudi ini suka bakmi Gajah Mada ya, dan saya tahu beliau ini udah puluhan tahun ya di Jakarta, jadi hatinya udah bukan orang Filipina lagi, sudah orang Indonesia. Dan jadi sudah bisa makan yang pedas-pedas gitu kan, gitu loh. Kalau orang Filipina kan nggak mau itu pedas-pedas. Nah, di sini di Sydney kebenaran juga ada satu restoran itu namanya Enjoy Me. Nah, Enjoy Me. Nih, jadi ternyata nasabahnya yang paling banyak juga orang Indonesia juga gitu ya, yang tinggal di sini. Dan di Sydney ini ada sekitar mungkin 25.000 orang ya yang tinggal dari Indonesia ada di sini. Nah, terakhir kebenaran pemiliknya itu saya cukup kenal. Dia buka satu cabang lagi di satu daerah ya di suburb gitu namanya. Jadi sudah mulai rupanya nama mie itu udah mulai ngetop gitu. Saya belum bisa bicara apakah di luar orang Indonesia ngerti nih maksudnya enjoy me itu apa gitu ya. Tapi kan kalau bahasa Inggrisnya juga enjoy me itu kan seolah-olah menyukai saya gitu ya. Padahal kalau itu kan gabungan antara enjoy dan me gitu kan. Me-nya me Indonesia, enjoy-nya enjoy Inggris. Nah, jadi itu menurut saya juga salah satu terobosan. Saya nggak tahu kalau bakmi Gajah Mada apakah bersedia buka franchise di Filipina, karena setahu saya ini keluarga bakmi Gajah Mada ini sangat konvensional Pak Rudi, sangat ortodoks gitu ya. Jadi belum tentu dia mau, tapi mungkin juga younger generation-nya saya melihat anak-anaknya sudah mulai turun. Melihat cara-cara misalkan produk-produk lain di luar mie yang packagingnya juga udah packaging anak muda lah. Jadi saya yakin satu hari jangan-jangan ada bakmi Gajah Mada di Makati ya, di Greenbelt gitu ya. Jadi kalau saya ke sana ya saya bisa makan bakmi Gajah Mada sama Pak Rudi, Pak Roni sama Pak Soehartono ya. Nah, itu yang mengenai mie. Nah, yang kedua mengenai handphone nih.
handphone ini saya selalu masih bertanya, kan si Nokia ini mau masuk lagi ya. Nah, dulu kita tahu Nokia dan sudah selesai Nokianya dan sekarang dengan apa sih dengan sistem yang baru dia mencoba masuk. Kok ternyata nggak semudah itu ya, meskipun sudah punya nama gitu loh. Bayangin aja, yang sudah punya nama mau masuk lagi aja sudah nggak semudah itu, ya. Jadi ini satu hal yang menurut saya pribadi itu sesuatu yang menarik untuk dipelajari mungkin ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di Sydney ini udah masuk mobil-mobil yang dengan warrantinya 7 tahun, ya. Nah, jadi kalau dia kerjaannya Uber, begitu rasanya ini mobil-mobil ini akan laku. Ya, saya lupa mereknya, merek Korea deh kalau nggak salah. Nah, jadi ini sesuatu terobosan yang luar biasa, meskipun tentunya teman-teman yang produksi merek Jepang masih menganggap itu kan ya istilahnya belum lawan kita lah dan sebagainya. Betul ya, tapi ini lama-lama digrogotin, ya marketnya digrogotin, ya. Nah, yang terakhir tadi Pak Roni mengatakan juga waktu ini mengenai begitu cepat, saya sependapat. Kebetulan di bidang yang saya tekuni ini mengenai pembiayaan juga kita sangat merasakan, ya. Bulan kemarin itu banyak tentunya yang terganggu kelancaran bisnisnya karena liburnya kan lama sekali, ya. Nah, pertanyaannya libur lama bagus dan nggak bagus susah dijawab, tergantung perspektifnya seperti apa. Nah, seperti minggu lalu saya pikir kan ada acara kita karena di jadwalnya itu yang Pak Roni kirim tuh ada tanggalnya 25 Mei gitu loh. Terus saya masuk, kok saya masuk udah 5 menit 10 menit nggak ada. Tapi saya juga nggak sempat tanya ke Pak Roni gitu. Ya udahlah saya keluar aja. Jadi saya pikir mungkin apa saya salah lihat tanggal atau apa gitu ya. Tapi anyway sudah kita lewatin. Yang penting hari ini kita udah bisa ketemu dan mungkin kira-kira itu aja yang saya bisa tambahkan dari Bapak-Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denis. Tadi pagi saya baca satu artikel ya. Sebenarnya artikel itu komplain, berupa komplain terkait bukan ya saya komplain atau pertanyaan daripada masyarakat. Halo, komplain. Jadi atau pertanyaan dari pengguna yang menanyakan, kok ini barang produk Eiger itu kok apa Dia tanyain. produk Eiger itu kok buatan Cina gitu. Kemudian ada penjelasannya, tapi di Ya, akhirnya ada kalau kita buka semua masuk. ada penjelasan coba bahwa gitu ya. Jangan suaranya masuk. bahwa sekarang selain penjelasan terhadap produk itu, tapi juga Eiger akan buka toko atau showroomnya di Swiss gitu. Wah, ini tadi kalau Pak Rudi bilang produk Indonesia di Filipina gitu. Ini Eiger baru-baru diundang dalam Indonesian Show di Eropa itu. Rencananya Eiger buka toko di sana. Jadi produk Indonesia mendunia ya, atau tadi istilah Prof. Roni apa demografi yang baru atau wilayah baru ya. Ya. Baik, mungkin Prof. Roni ada yang mau dikomentari dari yang disampaikan Pak Rudi dan Pak Denny, silakan. Ya, terima kasih Pak Rudi, Pak Denis, Pak Henry. Tadi memang luar biasa semua yang disampaikan. Tapi prinsip dasar dari bisnis itu kan pertumbuhan. Tuh, ya. Pak Rudi selalu ingatkan saya, di mana-mana bisnis itu nomor satu ditanya apakah ada pertumbuhan. Nah, karena itu setiap pelaku usaha, apalagi para profesional, itu akan memutar gagasan apapun supaya bisnisnya jadi tumbuh. Nah, cara tumbuh paling sederhana tadi yang saya sebut. Pertama, kita lihat apakah pasar yang kita jalani ini
memang sudah secara rajin kita beresin semua. Yang kedua, kita juga periksa apakah produk kita itu memang sudah yang terbaik atau kita masih harus terus-terus meningkatkan lagi. Dan yang ketiga, apakah kita hanya bermain di tempat yang sama dengan produk ini atau kita masuk ke wilayah geografis yang baru. Ya. Nah, di dalam konteks itu kadang bisa terjadi kita masuk ke pasar tertentu, keluar lagi dan masuk lagi. Kenapa? Karena ada satu bagian Pak Henry yang sering kali dilupakan orang, namanya positioning. Saya ingin citrakan produk saya ini sebagai apa? Apakah saya citrakan handphone ini sebagai alat komunikasi atau saya citrakan handphone saya ini sebagai alat kerja? Kenapa? Alat komunikasi kan hanya pakai telepon-teleponan. Alat kerja saya bisa masukkan jadwal, saya bisa masukkan Excel, PowerPoint, Word, segala macam di sana. Saya bisa bikin presentasi, saya bikin film. Tidak jarang Pak Henry dalam kepentingan yang mendadak di dalam mobil begitu ya, dengan handphone saya menyiapkan PowerPoint. Karena sekarang sudah dimungkinkan ada Canva misalnya. Maaf, itu kan ada sesuatu yang sangat baik. Nah, karenanya adalah biasa kita keluar masuk pasar, tetapi positioning kita harus tajam. Karena kalau tidak tajam akan ada masalah. Nah, positioning itu erat kaitannya kemudian dengan penggunaan. Tadi saya bicara usage and gratification. Jadi artinya untuk apa barang ini saya pakai? Sepatu misalnya. Kita mau bunyikan sepatu ini sebagai apa? Alas kaki, pelindung kaki, alat bantu berjalan, dan sebagainya. Karena itu kan ada sepatu yang harganya Rp30.000 udah dapat nih sepatu. Tapi ada sepatu yang harganya 9 juta atau lebih juga kan. Nah, ini mesti kita lihat persis dengan sangat tepat sehingga kalau dikaitkan dengan target market, apa gayanya, psikografisnya ya, apa demografisnya bisa pas. Nah, produk-produk tertentu itu pertumbuhannya sangat cepat, Pak Henry, dan itu yang sangat berbahaya. Satu yang sehari-hari kita lihat adalah handphone, dan contoh lagi yang tadi saya sebut sepatu. Sepatu ini juga luar biasa pertumbuhannya. Walaupun Indonesia ini sepatunya sebetulnya ya agak kurang istimewa. Kenapa? Sejak tahun 2001 kita ini tidak lagi menjadi top 5. Bukan lagi 5 besar eksportir sepatu ke Uni Eropa. Sebelum 2001, Indonesia adalah eksportir 5 besar. Kenapa kita terlempar? Karena Vietnam masuk. Dengan semua desain, variasi, kualitas, dan harga yang bersaing. Sehingga kita harus memilih. Nah, ketika kita memilih mau bersaing, itu kita juga mesti tanya. Saya akan bersaing itu pilihan saran saya, ada 3 nih Pak Hendrik. Yang pertama, kita bicara tentang kualitas. Yang kedua, kita bicara tentang ketersediaan barang. Atau pengantaran, kita juga bilang delivery. Yang ketiga, kita bicara tentang harga. Kita boleh saja head to head dengan perusahaan manapun, tapi kita bersaing seperti barang obralan. Harga saya murah, kualitas saya rendah, anytime Anda butuhkan ada. Tapi perusahaan mobil tertentu, sudah lama mereka tidak mau lagi dilihat sebagai sembarangan. Mereka minta inden. Tujuannya memang adalah pencitraan bahwa produk barang jasa saya ini bukan sembarangan. Anda nggak inden, Anda nggak kebagian. Gitu. Sehingga orang akan berusaha. Atau seperti yang dulu terkenal di televisi. Buruan beli, Senin harga naik. Itu properti di Jakarta. Apakah betul karena demand yang menyebabkan harga naik? Saya nggak yakin. Tapi karena pemiliknya kaya saja. Sehingga dia tidak berkepentingan mau laku nggak laku. Pokoknya hari Senin harga saya naikkan. Nah, ini semua adalah bagian dari positioning yang harus jadi perhatian. Karena kalau kita sudah keluar dari sebuah pasar, terus kita masuk lagi tanpa positioning yang tajam,
kita akan terlempar. Mohon maaf ini, kalau ada di antara pendengar yang penggemar. Tahun 70-an, mobil-mobil Amerika itu keluar dari Indonesia karena marah sama produsen Jepang. Dia tinggalkan pasar. Tahun 2000-an, mobil Amerika mau masuk Indonesia beratnya setengah mati karena pasar sudah terlanjur dikuasai Jepang. Nah, hal-hal yang Sama seperti ini dengan harus jadi HP. perhatian, Pak. Maka pertanyaan adalah, apa manfaat orang Indonesia membeli produk mobil dari Amerika? Positioning apa yang akan disampaikan? Sementara kalau mobil Jepang mereka punya banyak selera, mau dari mobil keluarga, mobil dagang, sampai mobil sport, gitu, atau yang mewah-mewah. Tapi di sisi lain, dulu mobil dari Cina itu sulit sekali masuk, karena orang nggak percaya. Hari ini Wuling sudah ada di mana-mana, gitu kan? Itu salah satu contoh. Begitu, Pak Hendrik. Terima Baik. kasih. Terima kasih Prof. Roni, Pak Rudi, Pak Denis. Saya minta maaf ini, waktu kita juga tinggal 1 menit gitu ya. Nanti kita atur minggu depan lagi. Terima kasih banyak Pak Suhartono, Pak Denis di Australia, Pak Terima Rudi. kasih. Sampai ketemu minggu depan. Salam Terima kasih sehat semua. semuanya. I love you all. Oke. Yes. Besok Selamat besok malam. kembali. Oke. X 96,9 FM.